Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat MKTV, apa kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali rasanya saya Zorgi Mujahid bisa kembali hadir menyapa layar kaca Anda di malam hari ini. Dalam program kesayangan Anda tentunya Sahabat Peduli, dan berbicara mengenai Sahabat Peduli, sahabat MKTV ini kaitan erat pasti dengan salah satu lembaga yayasan ini DT Peduli yang tentu kita kaitkan kembali dengan salah satu pesantren yang fenomenal di Indonesia yaitu adalah Darut Tauhid. Nah, berbicara mengenai Darut Tauhid, sahabat MKTV, pasti kita pun juga senantiasa mengingat banyak santri-santri di sana, dan ternyata programnya pun banyak sekali. Selain program tahfiz atau program santri setiap guna yang kita senantiasa ingat, ternyata ada satu nama program di Darut Tauhid, itu adalah Santri Tangguh Indonesia atau STI dipanggilnya. Nah, apakah itu? Insya Allah di malam hari ini akan kita coba angkat dengan tema Santri Tangguh Indonesia dalam program Sahabat Peduli. Bersama dua narasumber kita, ada Pak Ihsan selaku Direktur Program DT Peduli dan juga Pak Andri sebagai Manajer Program Kemanusiaan DT Berdaya yang sudah hadir. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat Pak Ihsan. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Andri juga sehat ya Pak Andri ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Pak malam hari ini. Dan temanya ini spesial, namanya Santri Tangguh Indonesia. Jarang sekali ya Pak ya kita menggunakan tema Santri Tangguh Indonesia. Bedanya apa Pak dengan mungkin Santri Siap Guna, ataupun apakah ini termasuk program DT Peduli di sebelah mananya nih Pak Ihsan ya, boleh diceritakan Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali menyapa sahabat-sahabat MKTV dimanapun berada. Semoga kita semua dalam lingkungan keberkahan, ya lingkungan kemudahan, kelancaran, dan insya Allah semua kita menjadi pribadi-pribadi yang makin taat dan manfaat. Nah, jadi Satguna ya, jadi Santri Tangguh Indonesia itu singkatannya, nanti kita samakan dengan Satguna. Nah, sebetulnya ini adalah transformasi dari santri, kalau dulu apa namanya Satguna teh? Santri Penanggulangan Bencana. Oh, awalnya dari situ ya. Awalnya itu sudah dihadirkan oleh Yayasan Darut Tauhid udah di beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian kita transformasikan menjadi Santri Tangguh Indonesia. Nah, jadi Santri Tangguh Indonesia adalah sebuah program DT Peduli dalam pilar sosial kemanusiaan, Kang. Jadi seperti berapa kali saya sampaikan di sini bahwasanya DT Peduli memiliki 5 pilar. 5 pilar, ada pilar pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kemudian sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah. Nah, menariknya di sini Santri Tangguh Indonesia ini hadir sebagai jawaban atas permasalahan yang ada di Indonesia. Kita paham di Indonesia saat ini seringkali terjadi bencana, seringkali terjadi bencana baik di timur, di barat, di selatan, di utara, dan yang lainnya. Nah, Satguna ini menjadi solusi untuk kebutuhan umat itu. 1 hari, maksimal 2 hari setelah bencana, tim Satguna ini hadir. Nah, ini Kang Andri dan teman-teman itu yang langsung bergerak, langsung ke lapangan, memberikan bantuan, mengevakuasi, kemudian membantu masyarakat, trauma healing, dan yang lainnya, sampai ke arah nanti pasca bencananya. Nah, di luar itu juga nanti Satguna juga berfungsi sebagai mengedukasi masyarakat, mengedukasi siswa, komunitas, dan yang lainnya untuk sama-sama bisa paham tentang bagaimana mengurangi resiko terhadap bencana. Nah, itu nanti ada pelatihan-pelatihan dan yang lainnya. Nah, alhamdulillah ini Kang Andri ini salah satu orang yang sudah lama berkecimpung di dunia kemanusiaan. Beliau mulai dari timur Indonesia sampai ujung lagi ke Aceh, kemudian juga sampai bahkan bukan hanya di Indonesia ya. Beliau keluar negeri juga sudah kemana-mana gitu menggunakan seragam Satguna ini. Walaupun dulu namanya Santri Tangguh Bencana, insya Allah karena ternyata kita sedang menguatkan branding sesuatu yang bagus gitu ya, bahwasanya bencana jangan sampai kemudian kita artikan hanya dengan bencana itu sendiri gitu kan. Karena bagi kami ketika terjadi bencana ini sebetulnya momentum bagus. Ada hikmah yang kita bisa ambil dalam momentum bencana ini. Kita harus bisa mengambil hikmahnya, mengenalkan kembali atau mendekatkan kembali orang-orang yang terkena bencana ini dengan agama, dengan Tuhannya, bahwa saya bisa jadi lupa. Karena ternyata kalau kita kaji, mayoritas bencana-bencana Indonesia dan di luar negeri itu pasti ada unsur-unsur kelalaian manusia terhadap fungsi dan tugasnya sebagai umat agama. Nah, contoh kalau terakhir kita pernah dengar misalnya di Palu gitu ya. Saya pernah dengar itu bahkan dari 3 tahun sebelum terjadinya bencana Palu, itu memang masyarakat di sana tuh mengadakan upacara di pinggir pantai, Kang Andri ya. Upacara di sana sudah diingatkan oleh Habib, kemudian oleh pemuka agama di sana, nggak usah bikin upacara untuk menghormati
apalah panen dan yang lain sampai membuang mubazir segala macam, membuang makanan ke laut segala macam. Nah tahun pertama itu di 3 tahun yang lalu itu kalau nggak salah angin ribut. Oh jadi sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun. 2 tahun kemudian pun sama, ada gempa tambahan kecil segala macam. Nah tahun ketiga tetap dilaksanakan, akhirnya segitulah bencana besar gitu. Sama di Aceh, kemudian di Pandeglang di Banten pun sama. Nah artinya melalui momentum ada bencana ini kita ambil hikmahnya bagaimana kita mengenalkan kembali masyarakat Indonesia atau mendekatkan kembali dengan agamanya. Yuk kita sholat berjamaah dan yang lain. Nah di sisi lain ya ini ajang betul memberikan manfaat kepada orang-orang yang terkena bencana dengan memberikan pelayanan paling pertama, gitu ya, first aid dan yang lainnya gitu. Supaya itu sih Kang. Jadi insya Allah dengan hadirnya Satguna ini akan menguatkan kehadiran DT Peduli memang disiapkan untuk mengabdi untuk umat. Iya, Masya Allah itu dia ya Pak Ihsannya. Dimana tadi kalau berbicara mengenai masalah dan bencana ya. Betul. Ini kaitannya dengan hikmah ya Pak. Betul. Jadi ada bencana pun akhirnya kita bisa membantu juga ya. Betul. Orang yang memiliki adanya harta dan lain sebagainya. Masya Allah, alhamdulillah. Termasuk tadi santri Tangguh Indonesia atau Satguna ya, bisa dipanggil. Nah ini Pak Andri boleh mungkin juga menceritakan terkait Satguna ini, karena berbeda-beda tadi ada santri Tangguh Indonesia, ada Satguna, dan ke belakang katanya dulu beda lagi namanya ya. Ini bagaimana mungkin latar belakang diciptakannya? Ini dari Darut Tauhid ya Pak Ihsan ya? Ya. Awalnya. Mungkin bisa diceritakan Pak Andri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang Satguna itu tidak berdiri sendiri, tidak sekonyong-konyong jelek jadi Nah, gitu itu dia ya. Tapi ada memang sejarah-sejarah. Awalnya memang Satguna ini adalah sebuah keunitan dari Santri Siap Guna. Dulu ada Santri Siap Guna untuk mewadahi SSG ya. untuk mewadahi alumninya. Ada keunitan-keunitan yang dibentuk. Salah satunya adalah kalau dulu namanya Satgana. Satgana. Ya, Santri Penanggulangan Bencana. Oh, bukan gegana yang Ya, bukan Gegana. Oke. Bahkan dulu pernah tugas pertamanya itu pada saat bencana tsunami Aceh. Bencana tsunami 2004 Aceh ya? 2004 2005 itu. Iya, Desember 2004 kita tugas ke sana juga itu dari teman-teman Satgana. Dan saat itu juga Andri tugas ke sana juga. Pada saat 1 minggu setelah tsunami berlangsung, dan di sana juga sama evakuasi, terus sampai kegiatan-kegiatan pascanya gitu. Berlanjut juga sampai di Jogja di bencana-bencana, terus sampai ada perubahan nama dari Satgana menuju Satguna, karena Satgana pada saat itu ada pemiliknya. Ternyata gitu itu ya. adalah sebuah keunitan dari PMI. PMI itu namanya adalah Satgana, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada saat itu. Saya tahu tertukar ya. Iya, takut tertukar. Makanya diubah menjadi Satguna. Sampai pada akhirnya kita DT Peduli membuat sebuah program namanya Satguna Santri Tangguh Indonesia. Mungkin dari sisi kebencanaan bahwa memang bencana itu pasti akan membuat orang jadi turun, baik turun secara emosionalnya, bahkan lebih buruk lagi adalah turun secara akidahnya. Gitu. Makanya kita santri, kenapa dibentuk santri? Karena kita berawalnya dari pesantren. Karena basisnya adalah pesantren, bahwa selanjutnya relawan-relawannya itu disebut santri. Khususnya di kebencanaan ada Santri Tangguh Indonesia. Masya Allah itu dia. Dan ini jadi apa ya Pak Ihsannya mengingatkan kita bahwasanya kalau santri itu tidak hanya di masjid baca Al-Quran, tapi ternyata memang ada kewajiban untuk turun langsung membantu atau sosial tadi. Baik Pak Ihsan dan juga Pak Andri, nampaknya menarik. Insya Allah segmen kedua kita akan lebih perdalam seputar Santri Tangguh Indonesia atau tadi Satguna. Insya Allah sesaat lagi tetap bersama kami dalam program Sahabat Peduli.